Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan yaitu eh, etika dalam software development. Nah, anggota kami dengan yang beranggotakan ada saya yaitu Farel Raditya dengan NPM 2478249 dan juga ada teman saya yaitu Reza Lizaski dengan NPM 2478286 dan juga ada teman saya yaitu Ikrom Syafei dengan NPM 2478276. Baik, di sini saya akan membacakan slide pertama yaitu pendahuluan. Nah, di sini ada sedikit ada apa namanya Ikrom ini Ikrom? Bukan ini teks ini. Ini nama teksnya apa? Bukan yang every pitch of podcast. Oh ya, quotes. Yang di sini ada satu quotes yaitu uh, every pitch of Bodo carries an unethical way. Nah, jadi pembahasan pada pendahuluan kali ini yaitu uh, di era digital seperti sekarang dalam pengembangan software bukan sekedar kegiatan menulis kode agar sistem bisa berjalan, tapi tapi juga tentang bagaimana cara kita bisa membuat keputusan yang bisa dimiliki masing-masing dan juga bisa membuat keputusan yang memiliki konsekuensi etis eh, yang berlaku pada etika. Nah, dan juga setiap baris kode yang kita buat itu akan membawa tanggung jawab moral karena software yang kita buat berpengaruh langsung terhadap kehidupan manusia, mulai dari transaksi keuangan, privasi data, sampai keselamatan bagi para pengguna. Nah, artinya seorang developer itu bukan hanya eh, seorang teknisi, tetapi juga seorang yang profesional yang dimana akan memegang integritas dan prinsip moral yang berlaku. Software development juga itu adalah perpaduan antara teknologi, sains, rekayasa, dan moralitas. Nah, keempat-empatnya yang tadi saya sebutkan itu nggak bisa dipisahkan karena inovasi yang tanpa tanpa etika seperti ini itu dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Nah, jadi eh, apa namanya bab bab yang akan kita bahas ini itu itu akan mengajak kita untuk memahami bagaimana para pengembang, para development itu bisa memiliki rasa tanggung jawab pada masyarakat dan juga bukan hanya kepada atasan atau klien. Terusnya untuk di Indonesia, nilai-nilai kayak etika seperti ini nih bahkan udah terjamin karena ada hukum yaitu ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan juga ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Nah, yang dimana undang-undang ini menegaskan pentingnya kita untuk menjaga keamanan dan privasi data publik dalam setiap proses pengembangan software. Lanjut kita ke slide kedua yaitu mengapa etika diperlukan dalam software development. Nah, ya, tentu bagi saya, menurut saya tentu etika itu sangat sangat dibutuhkan karena software 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 sekarang itu
hampir menyentuh semua aspek yang ada di global, yang ada di kehidupan kehidupan kita gitu. Entah itu dari sosial itu juga butuh teknologi, dari ekonomi itu juga butuh teknologi, bahkan dari keamanan pun, keamanan yang hanya mungkin keamanan rumah saja itu butuh teknologi gitu. Apalagi yang keamanan sosial, eh keamanan nasional gitu. Itu tuh butuh banyak banget namanya tuh teknologi terutama di software ini. Nah, terus juga mengapa penting? Karena seorang pengembang itu nggak cuman membuat program agar programnya itu bisa jalan terus berfungsi, tapi eh, apa seorang pengembang juga harus memastikan sistem yang dibangun, sistem yang dikembangkan, eh, sistem yang dibuat itu aman. Habis itu juga bisa dipakai dengan baik, terus juga tidak apa ya, nggak merugikan masyarakat atau nggak merugikan pengguna gitu. Dan setiap keputusan dalam desain sistem, penggunaan algoritma dan pengolahan data berpotensi menimbulkan dampak besar. Misalnya contohnya itu ada kesalahan pada sistem perbang perbankan bank gitu bisa menyebabkan kerugian eh, finansial kayak ya kerugian yang ada di apa di bank kita ya gitu. Kayak kesalahannya itu kayak bug, habis itu ada sistem yang bisa yang sistem juga yang bisa apa ya, yang benar-benar nggak bisa ditangani lagi oleh seorang pengembang itu gitu. Itu kan bisa membahayakan, nggak cuma membahayakan eh, dari software ya, tapi bisa membahayakan penggunanya juga, bahkan bisa sampai misalnya kertas gitu terus cari tahu nih di mana kita harus minta akses gini gitu, itu bahaya banget pokoknya. Nah, terus juga etika ini nih berperan sebagai salah satu kompas moral agar inovasi teknologi ini nggak keluar dari jalur etika yang ada di global. Terus developer juga itu berperan sebagai seorang engineer dan guardian. Sebagai engineer, mereka bertugas membangun solusi cerdas, solusi efisien dan juga inovatif. Nah, kalau sebagai guardian, mereka tuh harus menjaga keutuhan data, kepercayaan publik, dan privasi pengguna. Yang pastinya tugas ini nggak akan mudah karena di tengah tuntutan kecepatan dan target yang ada pada global, ini seringkali etika bisa bisa gampang bisa mudah sekali untuk diabaikan. Nah, karena itu pentingnya juga untuk setiap developer itu untuk selalu menempatkan rasa tanggung jawab pada dirinya, terutama untuk tanggung jawab sosial untuk pribadi dari developer dan juga untuk eh, pemakai, pengguna atau kalau software development itu biasa digunakan untuk perusahaan. Jadi mereka harus benar-benar hati-hati dan juga eh, punya rasa tanggung jawab gitu. Oke, slide berikutnya yaitu ada the importance of software quality. Nah, di slide kali ini yaitu kita akan membahas kualitas dari software development. Kualitas software itu eh, kualitas software itu enggak diukur dari seberapa canggih software yang dibuat, nggak seberapa canggih fitur-fiturnya, nggak seberapa canggih sistem yang dimilikinya yang telah dibuatnya, tapi juga eh, yang harus diukur itu apakah software development ini aman, apakah software development ini stabil,
dan apakah eh, sistem ini bisa bermanfaat lebih untuk bagi para penggunanya gitu. Kualitas ini juga adalah cerminan integritas seorang pengembang, seorang development. Nah, sistem yang handal, aman, dan mudah digunakan eh, biasanya untuk menunjukkan bahwa pembuat dari softwarenya itu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Nah, tapi sebaliknya, software yang kadang gagal itu atau apa ya, mengandung sedikit ini ya krusial gitu. Sedikit mengandung ada sedikit celah sedikit celah apa ya sebutnya? Celah kurangnya lah, kurang dari misal dari keamanannya. Nah, itu tidak masuk ke dalam etika yang bagus. Justru itu masuk ke dalam kurangnya etika dalam proses pengembangan kayak gitu ya. Terus ada aspek kualitas kayak seperti reliability, security, usability, dan maintain, main, maintainability. Nah, itu merupakan bagian penting dari tanggung jawab moral seorang developer. Karena udah banyak kasus di dunia, di global, yang dimana kasusnya ini menunjukkan bahwa kegagalan pembuatan software itu bisa berdampak sangat luas banget. Nah, contohnya ada di insiden Terak 25 di Amerika Serikat, yang dimana kasus ini menyebabkan kematian pasien akibat bug sistem pada medis. Nah, itu bahaya banget. Berarti kan itu bukan yang hack, tapi pembuatan sistem softwarenya gitu. Yang seharusnya sebenarnya dia itu krisis atau enggaknya itu harus bisa benar. Nah, jadi itu kalau kasus di dalam apa di dalam dunia medis. Nah, kalau di dunia finansial itu ada kasus pernah itu namanya Knight Capital Crash. Nah, itu tuh menimbulkan kerugian ratusan juta dolar. Itu cuman karena kesalahan algoritma. Nah, kalau di Indonesia itu ada gangguan di aplikasi Pertamina, apa My Pertamina. Nah, bugnya itu eh, banyak banget gitu. Terus juga ada di aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini nih kasus-kasus seperti ini tuh menjadi contoh nyata gimana kualitas software itu sangat berpengaruh untuk kehidupan global, kehidupan publik kan. Semua kasus itu mengajarkan bahwa menjaga kualitas software itu bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang teknisi secara teknis, tapi juga tanggung jawab secara etika. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke software produk liability. Nah, kenapa sih software produk liability ini adalah tanggung jawab hukum atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh produk perangkat lunak. Nah, artinya eh, jika software menyebabkan kehilangan data, jadi kerugian finansial atau pelanggaran privasi, maka pengembangan maupun perusahaan bisa diminta pertanggungjawaban. Gitu. Di tangan global ada 4 dasar hukum utama yang sering digunakan, yaitu yang pertama strict liability, yang kedua itu negligence negligence. Yang ketiga, breach of warranty. Dan yang terakhir, mispresentation. Oke, semua ini menekankan bahwa kelain bahwa kelainan dalam pengembangan software bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah hukum. Masalah hukum. Oke, dalam konteks di Indonesia, tanggung jawab ini diperkuat melalui UUT,
UU ITE pasal 30 sampai 33 yang mengatur tentang akses ilegal dan gangguan sistem. Oke, UU PDP pasal 39 40 sampai 46 yang mengatur tanggung jawab pengadilan data. Kasus dibocorkan data besar seperti BPJS, Dapodik, dan Tokopedia. Nah, menunjukkan pentingnya penerapan keamanan data secara serius sebagai sebagai apa ya? Sebagai pengembangan memahami konsep produk produk liberty, membuat kita sadar bahwa setiap baris kode yang kita tulis membawa konsekuensi hukum sekaligus etika. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita ke slide berikutnya. Software Delivery mm, Methodologis. Oke, di sini dalam proses pengembangan software, metodologi yang dipilih akan apa ya? Akan menentukan efisiensitas kerja tim dan hasil akhir sistem. Model waterfall menawarkan eh, menawarkan pendekatan yang formal dan statis atau cocok untuk proyek besar yang memerlukan dokumentasi lengkap seperti di sektor pemerintahan atau lembaga keuangan. Agile menawarkan fleksibilitas dan iterasi cepat yang mendorong eh, kolaborasi antara tim. Sedangkan DevOps mengembangkan pengembangan dan operasional untuk eh, memastikan otomasi dan efisien tinggi meskipun berbeda pendekatan. Nah, ketiganya membutuhkan kerjasama, tanggung jawab, dan komunikasi yang etis. Etika dalam setiap metodologi menjadi hal yang krusial. Hal krusial dalam waterfall, kejujuran dalam dokumentasi memastikan tidak ada manipulasi data proyek dalam angle keterbukaan terhadap mana ya? Terhadap terhadap umpan balik dan kolaborasi yang jujur menjaga kepercayaan tim dan eh, over eh, dalam DevOps. Transaksi antara tim developer eh, dan operator mencegah kegagalan sistem di lingkungan produk produksi. Nah, intinya eh, tanpa etika profesional, metodologi apapun tidak akan menghasilkan software yang benar-benar berkualitas. Oke, kita ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya, slide selanjutnya itu membahas tentang quality assurance atau biasa disebut QA. Nah, quality assurance atau QA ini adalah salah satu eh, pilar utama dalam menjaga integritas dan keandalan software. QA bukan hanya tentang menemukan bug atau bug, tetapi tentu memastikan seluruh proses pengembangan berjalan sesuai standar moral dan profesional. Melalui kegiatan seperti code reverse, testing, dan documentation, QA menjamin bahwa software aman, stabil, dan bebas dari kesalahan yang dapat merugikan pengguna. QA juga membantu menciptakan budaya tanggung jawab di dalam tim, di mana setiap anggota memiliki peran dalam menjaga kualitas produk. Nah, banyak perusahaan besar di Indonesia seperti Telkom, Gojek, dan Bank Mandiri telah menjadikan QA sebagai fondasi penting dari sistem mereka. Proses QA, mereka tidak hanya memeriksa performa teknis, tetapi juga eh,
apa ya, kepatuhan terhadap kebijakan keamanan informasi seperti ISO IS 27001, penerapan QA yang disiplin memastikan produk yang dirilis tidak sekedar berfungsi tetapi juga aman dan etis untuk digunakan publik. Oke, slide selanjutnya mungkin nanti akan dibahas teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. eh, Mengenai slide selanjutnya yaitu capacity mutuality model integration atau CMMI. Capacity Capacity Mutuality Model Integration atau CMMI adalah standar internasional yang digunakan untuk memulai tingkat kematangan suatu organisasi dalam pengelolaan proyek teknologi informasi. Konsis- Konsisten, struktur, dan efisien proses kerja mereka. Ada 5 level CMMI, mulai dari initial atau proses sebelum stabil, eh, ada hingga optimizing atau organisasi berfokus pada inovasi dan peningkatan berkelanjutan. Semakin tinggi level CMMI yang dipercayai, semakin profesional dan etis organisasi tersebut dalam mengelola sumber daya dan risiko proyek. Di Indonesia, penerapan CMMI sudah mulai terjadi standar di berbagai instansi besar seperti Tel- Telkom Sigma, BSSN, dan Busintek ke Tek- Telkom Sigma misalnya telah mencapai berkelanjutan. CMMI tidak hanya meningkatkan efisiensi tapi juga mengembangkan budaya berkelanjutan, budaya tanggung jawab, dan transparansi di dalam organisasi. Etika profesional di sini terlihat dalam bagaimana perusahaan menghormati proses, menghargai kualitas, dan ber- berkomitmen terhadap perbaikan terus-menerus. Baik, kita ke slide selanjutnya. Safety Critical System. Safety Critical System adalah sistem perangkat lunak dan yang kesalahannya dapat berakibat fatal terhadap manusia, lingkungan, atau infrastruktur. Sistem ini harus dirancang dengan tingkat dengan tingkat keamanan dan keandalan tinggi, karena kegagalan sekecil apapun bisa menyebabkan bencana. Klasik, kla- contohnya klasiknya adalah eh, Terak 25 atau mesin medis yang menewaskan pasien akibat bak perangkat lunak Mars dan perangkat lunak dan Mars Climb Orbit. Proyek NASA yang gagal karena kesalahan suatu unit. Dari kasus-kasus ini kita belajar bahwa dalam sistem yang sangat sensitif, etika operasional harus lebih diutamakan diutamakan daripada sekedar efisiensi waktu atau biaya pembangunan. Di Indonesia, sistem seperti INATEUS atau sistem peringatan dini tsunami milik BMKG, ATCS, sistem kontrol lalu lintas otomatis, dan SIM online milik Korlantas termasuk kategori safety critical. Kegagalan sistem
semacam ini bisa menimbulkan kepanikan publik dan bahkan korban jiwa karena itu developer harus memiliki kesadaran penuh terhadap tanggung jawab moral mereka. Uji coba yang ketat, simulasi simulasi resiko, serta kontrol kualitas berlapis adalah wujud nyata dan etika profesional dalam menjaga keselamatan masyarakat melalui teknologi. Oke, kita ke slide selanjutnya. Quality standar ISO 9001 dan FMEA. Dalam menjaga mutu dan keandalan software, standar kualitas seperti ISO 9001 dan metode analisis risiko FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis menjadi alat yang sangat penting. Menjadi alat yang sangat penting, ISO 9001 membantu organisasi mendapatkan sistem manajemen kualitas yang konsisten dengan prinsip kepuasan pelanggan. Dokumentasi proses dan peningkat peningkatan berkelanjutan. Sementara itu, FMEA berfungsi untuk mengidentifikasi potensi kegagalan sejak tahap perancangan dan menganalisis dampaknya sebelum sistem dijalankan. Keduanya tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi juga bukti bahwa etika dalam perencanaan dan penegak penegahan pencegahan adalah eh, sebagai integral dan profesionalisme penanggung pengembang. Misalnya dalam sistem akademik kampus, eh, kesalahan validasi nilai bisa menimbulkan masalah administratif dan sosial bagi mahasiswa. Dalam sistem perbankan digital, bug kecil dapat menyebabkan transaksi gagal atau nasabah atau data nasabah menjadi bocor. Melalui penerapan ISO 9001 dan FMEA, organisasi dapat mencegah potensi kesalahan dan pembagian strategi mitigasi sebelum dampaknya dirasakan pengguna. Etika etika ini berarti bersikap proaktif, mencegah sebelum terjadi, bukan menunggu masalah muncul baru bertindak. Baik, kita ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu ethical responsibilities of software development. Seorang developer bukan hanya pembuat program, tetapi juga mengambil keputusan etis yang mempengaruhi pengguna dan masyarakat. Ada tiga nilai utama yang harus dipegang: due care, honesty, dan accountability. Due care berarti kehati-hatian dalam setiap langkah dari analisis kebutuhan hingga eh, rilis produk. Honesty eh, menuntut kejujuran dalam setiap laporan hasil uji dan komunikasi antar tim. Eh, Accountability berarti setiap bertanggung jawab, siap bertanggung jawab atas dampak software yang dibuat ketika nilai-nilai yang diterapkan pengembangan tidak hanya menciptakan sebuah teknologi tapi juga menjaga martabat profesinya. Di Indonesia, tanggung jawab etis ini juga berkaitan dengan budaya profesional disebut amanah. Amanah berarti menjalankan tugas dengan jujur, tulus, dan penuh tanggung jawab. Dalam proyek pemerintah, misalnya eh, pengembang harus transparan terhadap anggaran, proses, dan hasil kerja. Di komunitas open source, menghormati
lisensi dan berkontribusi kontribusi orang lain juga bagian dan etika profesional intinya. Developer yang beretika tidak sekedar menulis kode yang berfungsi, tetapi memastikan teknologi yang ia buat membawa manfaat, bukan merugikan bagi masyarakat. Dan di sini ada soal diskusi ataupun pertanyaannya. Apa tanggung jawab etis seorang pengembang software ketika sistem yang dibuatnya menyebabkan kerugian publik seperti kebocoran data atau kegagalannya? Tanggung jawab etis seorang pengembang adalah bersikap jujur, terbuka, dan segera mengambil tindakan perbaikan. Pengembangan tidak boleh menutupi kesalahan, eh, melainkan harus melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Selain itu, ia juga berkewajiban melaporkan insiden tersebut kepada pihak berwenang dan pengguna yang berdampak sesuai dengan ketentuan UU ITE dan UU PDP. Dalam konteks moral pengembang harus mengutamakan keselamatan dan kepercayaan publik di atas kepentingan reputasi pribadi atau perusahaan. Adapun soal yang kedua, dalam rekan, dalam tekanan deadline yang ketat, apakah boleh me- boleh mengorbankan sebagian pengujian software demi kecepatan pengirim proyek? Secara etis, pengorbanan kualitas demi kecepatan tidak dapat dibenarkan. Keputusan seperti itu berpotensi menimbulkan risiko serius di kemudian hari, seperti bug fatal, eh, pelanggaran data, atau kegagalan sistem. Seseorang harus seorang pengembang profesional harusnya menjelaskan kepada manajemen atau klien bahwa uji kualitas QA adalah bagian esensial dari tanggung jawab moral dan hukum. Dengan kata lain, lebih baik menunda peluncuran dengan hasil yang aman dan stabil daripada meliris sistem cepat tapi berisiko tinggi. Integritas dan keamanan pengguna selalu menjadi prioritas utama. Adapun juga bagaimana peran UU ITE dan UU PDP mengubah cara kerja pengembang software di Indonesia. Kehadiran UU ITE dan UU PDP membuat para pengembang harus lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadi pengguna. Pengembang kini wajib memahami prinsip privasi, keamanan data, dan hak pengguna untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan. Hal ini mendorong praktik seperti data encryption, consent basis access, dan idential report string. Selain itu, kedua undang-undang ini menegaskan bahwa setiap kebocoran data memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Jadi, pengembang tidak bisa lagi memandang etika hanya sebagai norma-norma, melainkan sebagian kewajiban profesional yang diatur oleh hukum nasional. Eh, di sini ada pertanyaan juga, menurut Anda apakah seorang programmer harus mempelajari etika secara formal di perguruan tinggi? Dan mengapa? Iya, karena pemahaman etika membentuk cara berpikir dan bertindak profesional. Seorang programmer tidak hanya dituntut bisa menulis kode, tapi juga bisa memahami konsekuensi sosial dari pekerjaannya. Etika
memberikan panduan dalam mengambil keputusan sulit, mengambil keputusan sulit, seperti memilih antara eh, kepentingan bisnis dan keselamatan publik. Pendidikan formal tentang etika membantu mengembangkan kesadaran moral sejak dini agar setiap pengembang masa depan mampu menciptakan teknologi yang bermanfaat tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Mengapa munculnya teknologi baru seperti AI, IoT, dan automasi? Bagaimana pengembang dapat tetap menjaga etika profesional di tengah perubahan cepat dunia teknologi? Eh, Pengembang harus terus memperbarui pengetahuan teknis dan moralnya secara seimbang. Artinya tidak hanya mengikuti tren teknologi baru, tetapi juga memahami dampak sosial dari teknologi tersebut. Misalnya, dalam pembuatan AI, pengembang harus mempertimbangkan isu isu privasi, transparansi, dan keadilan dalam hasil algoritma dalam IoT. Eh, Keamanan perangkat dan data menjadi prioritas etika profesional, eh, berarti tidak hanya menciptakan suatu yang canggih, tapi juga memastikan teknologi tersebut aman, inklusif, dan eh, berorientasi pada ka- kemas kemaslahatan manusia. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.